Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Menghadapi Ancaman Produk Substitusi di Industri Transportasi Online. Studi kasus bagaimana Grab dan Gojek merespon kompetisi di layanan transportasi tradisional dan aplikasi baru Maxim, InDrive, dan lain-lain. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Mulan Margareta, Zakia Azara, dan saya sendiri, Yogas Fajrisa. Ada beberapa pemain utama yang memahami dinamika transportasi online di Indonesia. Yang pertama ada Grab. Grab merupakan pimpinan terbesar dalam pasar layanan transportasi online, menawarkan berbagai fitur yang memudahkan mobilitas dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua ada Gojek. Gojek adalah pionir layanan ojek online yang kini berkembang menjadi platform multi layanan, menciptakan nilai lebih bagi pelanggan di berbagai sektor. Selanjutnya yaitu moda transportasi tradisional. Moda transportasi tradisional seperti taksi dan ojek pangkalan tetap menjadi pesaing utama, menawarkan alternatif yang sering kali lebih terjangkau dan familiar bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu pentingnya respon strategis bagi kelangsungan pasar transportasi. Dalam industri transportasi online, respon strategis terhadap ancaman produk substitusi sangatlah penting untuk memastikan kelangsungan bisnis dan menjaga pangsa pasar di tengah persaingan yang sangat ketat. Oke, selanjutnya analisis produk pengganti di industri transportasi, yaitu ada Maxim. Maxim menawarkan harga yang kompetitif dan penawaran promosi yang menarik bagi konsumen yang memperhatikan harga di segmen transportasi online. Yang kedua itu ada InDrive. InDrive membedakan dirinya dengan model negosiasi harga yang unik, memungkinkan penumpang untuk mengajukan tarif sehingga meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pengguna. Kedua aplikasi tersebut menekankan kemudahan akses layanan dan tampilan aplikasi yang mudah digunakan dengan menyasar wilayah yang kurang terlayani serta kelompok pelanggan yang sebelumnya kurang diperhatikan oleh pemain besar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Zakia Azara. Selanjutnya, preferensi pelanggan, sensitivitas harga dan kualitas. Pelanggan dalam industri transportasi online sangat sensitif terhadap harga dan layanan kualitas. Mereka cenderung memilih opsi yang menawarkan keseimbangan antara biaya dan pengalaman menggunakan layanan yang memuaskan. Selanjutnya, strategi respon Grab dan Gojek, diversifikasi layanan dan penetapan harga. Diversifikasi layanan, Grab dan Gojek telah memperluas layanan mereka di luar ride-hailing. Keduanya kini menawarkan pengantaran makanan, pembayaran digital, dan logistik yang memungkinkan mereka untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Diversifikasi ini membantu mempertahankan pelanggan, terutama saat persaingan meningkat. Selanjutnya, strategi penetapan harga. Untuk mengatasi ancaman produk substitusi, Grab dan Gojek menerapkan strategi penetapan harga yang agresif. Mereka menawarkan diskon, promosi, dan program loyalitas untuk menarik dan mempertahankan pengguna. Strategi ini tidak hanya meningkatkan volume pengguna, tetapi juga menjaga loyalitas pelanggan di tengah kompetisi yang ketat. Selanjutnya, investasi teknologi, kolaborasi dan pengemudi tradisional, teknologi dan inovasi. Grab dan Gojek melakukan investasi signifikan dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Mereka fokus pada pengembangan aplikasi yang lebih intuitif serta platform yang meningkatkan interaksi antara pengemudi dan penumpang. Inovasi ini membantu mempercepat proses pemesanan dan meningkatkan efisiensi operasional yang penting untuk mempertahankan daya saing di pasar transportasi online. Kemitraan strategis, kolaborasi dengan pengemudi tradisional menjadi strategi penting bagi Grab dan Gojek dalam menghadapi ancaman substitusi. Dengan mengintegrasikan layanan pengemudi objek, pangkalan, dan taksi tradisional ke dalam platform mereka, kedua perusahaan dapat memperluas jangkauan layanan dan memenuhi kebutuhan pengguna yang lebih beragam. Pendekatan ini menciptakan sinergi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, taktik ekspansi pasar, yaitu membedakan Grab dan Gojek dalam memperluas pasar. Yang pertama ada diversifikasi geografis, yaitu di mana Grab dan Gojek
tidak hanya fokus di satu wilayah saja, tetapi memperluas jangkauan ke berbagai daerah seperti Indonesia dan Asia Tenggara. Grab lebih banyak masuk ke wilayah perkotaan hingga pinggiran kota, sementara Gojek memperkuat posisinya di kota-kota besar. Tujuan keduanya yaitu supaya basis pengguna mereka semakin luas, tidak bergantung pada satu wilayah dan bisa menyesuaikan layanan dengan kebutuhan lokal di setiap daerah. Kemudian ada segmentasi layanan. Grab dan Gojek membagi segmentasi layanan mereka berdasarkan kebutuhan pelanggan, seperti Grab yang mempunyai layanan premium yaitu GrabCar Lux untuk pengguna kelas atas, sementara Gojek memperluas layanannya mulai dari transportasi, logistik hingga pengiriman makanan. Tujuan keduanya yaitu agar setiap segmen pelanggan merasa kebutuhannya terpenuhi sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat. Setelah pasar diperluas, hal yang penting selanjutnya adalah kepercayaan. Manajemen kepercayaan, strategi untuk mempertahankan kepercayaan dalam lingkungan yang kompetitif. Yang pertama adalah kepercayaan pengemudi. Grab dan Gojek berusaha menjaga hubungan baik dengan mitra pengemudi lewat komunikasi yang terbuka dan dukungan yang konsisten, sehingga jika pengemudinya merasa aman dan dihargai, maka otomatis kualitas layanan ke pelanggan juga ikut bagus. Selanjutnya yang kedua, menjaga keseimbangan kualitas. Pertumbuhan yang cepat memang penting, tetapi jika tidak diimbangi dengan kualitas layanan, justru bisa menurunkan kepuasan pelanggan. Karena pertumbuhan yang cepat tidak boleh mengorbankan mutu layanan atau kepuasan pelanggan agar loyalitas tetap terjaga. Maka Grab dan Gojek berusaha menjaga kualitas layanan agar tetap stabil meski jumlah pengguna terus meningkat. Selanjutnya yang terakhir, adaptasi terhadap persaingan. Menyesuaikan diri dengan model desain baru memerlukan inovasi yang berkelanjutan dan respon yang cepat. Seperti munculnya aplikasi baru Maxim dan InDrive memaksa Grab dan Gojek untuk terus berinovasi. Mereka harus cepat menyesuaikan model bisnis dan layanan agar tetap relevan dan kompetitif dalam layanan. Kesimpulan. Dapat diambil kesimpulan bahwa industri platform digital seperti Grab dan Gojek harus mengutamakan kelincahan dan inovasi untuk menghadapi ancaman produk atau layanan pengganti secara efektif. Selain itu, mereka tidak hanya fokus bersaing soal harga, tetapi juga menjaga kepercayaan pengguna dan mitra pengemudi dengan terus beradaptasi. Dengan kehadiran pesaing yang disruptif, platform digital dapat tetap relevan dan mampu bertahan di pasar.